Harta yang kita miliki harus dihitung, betul harus dihitung. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkan harta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli fasallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Raudhatul Ummahat Masjid Al-Ikhlas Perumahan Pila Anggrek Tambun Utara, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini adalah pertemuan perdana, ya, pertama kali saya hadir di tengah-tengah Majelis Taklim Raudhatul Ummahat. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan sore hari ini menjadi amal jariah, ya, buat saya dan tentunya juga buat ibu-ibu sekalian. Bu, lihat di depan, Bu. Kira-kira kalau Ibu melihat di depan ini, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Laporan? Laporan keuangan? Laporan keuangan siapa? Laporan keuangan keluarga. Ada yang sudah buat laporan keuangan keluarga seperti ini? Ada, luar biasa. Ibu sudah buat persis seperti ini, persis seperti ini. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, ya, kepada yang belum buat dulu, ya, kenapa ibu belum buat seperti ini? Kenapa, Bu? Nggak begini gitu ya, nggak begini. Yang Ibu Indar buat seperti apa? Pemasukan, pengeluaran, saldo. Oke, yang lain? Yang lain sama? Pemasukan, pengeluaran, saldo. Oke. Oke, sekarang pertanyaan yang berikutnya kepada yang sudah membuat. Nah, kepada yang sudah membuat. Kenapa Ibu membuat laporan seperti ini? Biar tahu aja. Ibu basicnya apa? Accounting? Enggak. Dari apa? Manajemen. Nah, tapi belajar accounting juga gitu ya. Baik. Biar tahu aja gitu ya. Enggak punya tujuan yang lebih dalam lagi gitu? Enggak ada. Ibu buat enggak? Oke, mengetahui pemasukan dan pengeluaran ya. Yang belakang gimana? Yang belakang? Sama ya. Pokoknya pemasukan, pengeluaran, saldo gitu ya. Masuk, keluar, saldo. Udah beres, sudah gitu kan. Selama udah tahu masuknya berapa, keluarnya berapa, saldonya berapa udah jelas. Clear gitu ya, mantap. Nggak apa-apa, bagus ya.
Bagus. Ya. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, coba perhatikan baik-baik di sini. Ya. Di sini ada posisi keuangan, ya, keluarga. Ya. Saya kelompokkan dari kelompok aset, ya. Kemudian nanti sampai ada utang. Aset ini macam-macam, Bu, ya. Aset ini macam-macam. Kalau dalam istilah accounting, karena saya backgroundnya accounting, ya, aset itu ada aset lancar, ya, ada aset tetap, ya, ada investasi, ya. Nah, kemudian nanti ada lagi kelompok utang, ya. Kelompok utang itu ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, sisanya itu adalah aset bersih kita. Oke. Nah, yang lebih menarik lagi di sini, ketika saya memaparkan tentang, ya, posisi aset atau harta, ya, di sini saya tidak hanya bicara tentang menampilkan harta dari suami saja, tapi saya bedakan ada aset suami, ada aset istri, totalnya berapa, dan ada nisabnya. Ya, jadi kira-kira kalau saya buat data seperti ini, kebayang nggak kira-kira tujuannya apa gitu? Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya apa? Supaya tahu zakat mal yang akan dikeluarkan. Kenapa kita harus tahu zakat mal yang harus kita keluarkan? Karena zakat mal itu adalah kewajiban. Kewajiban suami istri atau kewajiban masing-masing. Zakat mal itu kewajiban suami istri atau kewajiban masing-masing? Kewajiban suami istri. Ini nih. Ini masalahnya di sini. Nah, sekarang ketemu masalahnya kan? Ya kan? Ketemu masalahnya karena ibu menganggap bahwa, ya, kewajiban zakat mal itu adalah kewajiban suami istri, ya. Maka laporan keuangan seperti ini terlihat sangat aneh gitu loh. Kenapa sih kita harus misahin antara, ya, uang kasnya si suami sama uang kasnya istri? Kenapa sih kita harus memisahkan antara tabungan suami dengan tabungan istri di bank? Ya, kenapa sih kita harus memisahkan kalau memang kita punya saham, suami punya saham, istri punya saham, kita pisahkan? Ya, kenapa sih kita punya piutang suami dengan piutang istri juga harus dipisahkan? Kenapa sih ketika kita punya perhiasan harus dipisahkan perhiasan suami dengan perhiasan istri? Kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa? Tadi jawabannya apa? Karena untuk kewajiban zakat mal itu bukanlah kewajiban bersama suami istri. Ya. Kewajiban zakat mal itu adalah kewajiban masing-masing individu. Makanya ketika ibu punya harta, catat harta ibu sebanyak apa. Ya. Suami ibu punya hartanya, catat sesuai dengan harta yang dimiliki oleh suami. Ya. Jangan kita main gabung-gabung aja. Ya, jangan cuma gabung-gabung aja. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ya, selain masalah kewajiban zakat mal yang dibebankan kepada masing-masing pemilik harta, ya, pemisahan harta ini, ya, juga sangat bermanfaat untuk tujuan menghitung harta. Harta kuno gini ya. Harta apa? Harta waris. Ya. Ya. Kalau seandainya harta ibu sama harta suami ibu, ya, itu menjadi satu, ya, gimana cara ngitung warisnya? Betul kagak? Betul ya? Nah, belum lagi ditambah dengan kasus-kasus yang lain.
Ya. Kasus-kasus yang lain yang terkait dengan masalah waris ini. Dari sisi menetapkan harta tirkah yang mau diwariskan saja kita masih bingung. Kenapa? Karena harta kita masih digabung antara harta suami dengan harta istri. Ya. Apa ya kalau seandainya ada kasus yang lebih parah lagi, misalkan kayak kemarin kasus kematiannya Vanessa Angel dengan, kok tahu aja ibu? Ya, kok tahu aja sih, gosip mulu ya. Ya, Vanessa Angel dengan Bibi. Yo, saya tanya, gimana cara bagi warisnya? Matinya bareng-bareng ya nggak? Betul nggak bareng-bareng? Emang tahu ibu bareng-bareng? Ya, belum tentu matinya bareng-bareng. Siapa tahu Vanessa duluan atau bibinya duluan. Ya. Nah, yang mengetahui siapa yang duluan itu bisa dengan alat apa? Ilmu forensik untuk menentukan. Ya. Ingat, ya. Yang namanya pembagian harta waris itu ya nggak bisa kita bagi sekaligus. Ya. Harus dibagi dulu siapa yang mati duluan hartanya. Kalau sudah tahu yang mati duluannya Vanessa, maka hartanya Vanessa dibagi dulu. Buat si bibi, buat si anak, buat orang tua. Ya. Itu yang wajib itu, ya. Artinya yang pasti dapat kalau dia masih ada ketika pewaris itu meninggal dunia, ya. Dan dia masih hidup, maka dia itu adalah ahli waris utama. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan ini harus bagi, udahlah bagi rata, nggak bisa. Ya. Belum lagi ditambah kasus yang berikutnya apa? Katanya tuh si Vanessa sama si Bibi, si Vanessa waktu sebelum meninggal, ya, waktu sebelum meninggal dia pernah beli asuransi. Asuransinya atas nama siapa? Atas nama orang tuanya, bapaknya si Vanessa dengan adiknya Vanessa. Bagaimana status harta waris, apa status daripada klaim asuransinya itu? Apakah dia menjadi harta waris atau tidak? Ya, ini masalah besar. Ya, belum lagi kalau seandainya antara hartanya si Vanessa dengan si Bibi ini tidak dipisahkan, mau baginya bingung lagi itu. Ya, nah makanya ibu sekalian, ya saya ingin memulai kajian ini gitu ya dengan mengawalinya dengan bahwa ya kita sadar, mulai saat ini sadar, yuk kita pisahkan antara harta kita sebagai istri dengan harta suami. Ya, jangan digabungkan. Ya, baik. Sekarang kita lihat di sini, kenapa saya kepengen kita itu memisahkan antara harta suami dengan harta istri. Bukan berarti saya kepengen bikin sifat yang tidak bagus gitu ya. Kok hitung-hitungan banget gitu ya. Jadi ada kesan kita hitung-hitungan ya. Padahal memang harus dihitung. Ya, harus dihitung. Harta yang kita miliki harus dihitung. Betul, harus dihitung. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkan harta itu. Karena nah, di sini ya, kita kembali ke yang di sini. Perhatikan. Nah, ini pertanyaan ini, Bu. Ya. Nanti akan ditanya sebelum kita masuk, ya, dilemparkan apakah ke surga neraka di padang mahsyar itu timbul 4 pertanyaan ini. Ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Ya, tidak akan bergerak kedua kaki kita ini, tidak akan bergerak. Ya, di hari kiamat nanti ketika di padang mahsyar itu belum bergerak kaki kita hatta yus'al, hingga kita ditanya tentang 4 perkara. Ya, perkara yang pertama itu apa? An umrihi fi ma afnah, tentang umur kita, ya, kita habiskan buat ngapain aja. Ya. Suatu ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ya siapakah manusia yang paling bagus, yang paling baik itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, manusia yang paling baik itu adalah
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dikasih umur panjang, ya, dan amalnya amal yang baik. Ya. Sebaliknya, wasarun nas, ya, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang buruk amalnya. Ya, buruk amalnya. Maka kita perhatikan baik-baik. Dalam hidup kita ini, kita hitung-hitung kembali mana yang lebih banyak antara amal kebaikan dengan amal keburukan yang kita lakukan. Ya, selama kita hidup, dari mulai balik sampai saat ini berapa tahun kita hidup? Maaf, ibu udah berapa usianya? 41 tahun. Balik umur berapa waktu itu? 12. Oke, 12. Berarti 41 dikurangi 12 berapa tahun? Belajar matematika di sini. Hah? Berapa tahun? Berapa, Bu? Hah? 29. Nah, 29 tahun coba ibu hitung-hitung itu, ya. Banyakkan amal baik atau banyakkan amal buruk? Ya. Semoga banyakkan amal baiknya. Ya. Itu pertama diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua apa? Wa an ilmihi, tentang ilmu. Ya, ilmunya. Fima fa'ala. Kita udah dapat ilmu nih, udah ngaji di sini nih, ya udah ngaji di sini. Ya kira-kira setelah kita dapat ilmunya dipraktekkan atau tidak? Jangan-jangan ngajinya rajin, tapi mempraktekannya nol. Ya, udah belajar tentang sesuatu yang diharamkan, enggak mau meninggalkan. Udah belajar sesuatu yang diperintahkan, enggak mau mengerjakan. Ya, ini pertanyaan tentang ilmu. Ya, ente dikasih ilmu banyak itu buat apa aja ilmu tuh? Udah ente kerjain belum? Jelas? Ya, yang kedua. Nah, yang ketiga ini, yang ketiga menarik di sini. Saya kasih fontnya warna merah sengaja supaya menjadi penekanan. Dia itu apa? Wa an malihi, tentang harta kita. Pertanyaannya min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Tentang harta kita ini pertanyaannya dua ternyata. Ya, kalau tentang umur pertanyaan satu. Ya. Tentang ilmu pertanyaan satu. Tapi tentang harta ditanya dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapatnya dan kemana kita belanjakannya. Ya. Ya. Dari mana kita dapat, kemana kita belanjain. Ya. Maka dalam ilmu akuntansi, ya, itu kita mengenal ada istilah cash flow. Ya, cash flow. Tahu cash flow? Aliran kas ya nggak? Aliran kas. Yang namanya aliran kas itu ada kas masuk, ada kas keluar. Ya. Yang mau kita perhatikan itu kas masuk dan kas keluar. Ya. Karena kas yang masuk dimintai pertanggungjawaban, kas yang keluar juga dimintai pertanggungjawaban. Harta yang masuk dimintai pertanggungjawaban, harta yang kita keluarkan juga dimintai pertanggungjawaban. Maka ada satu prinsip secara general, ya, ketika kita ingin mudah mempertanggungjawabkan harta ini, maka ya lakukanlah, ya, sumber pemasukan kas ini dari aktivitas yang halal, ya. Kemudian ketika keluar juga untuk urusan aktivitas yang halal. Ya. Jadi kalau kita belajar akunting itu, Bu, ya. Jadi kas masuk, kas keluar itu bisa terjadi dari 3 aktivitas. Aktivitas operasional, operating activity namanya, ya. Nah, itu ada kas masuk, ada kas keluar di situ, yang sehari-hari ini, kejadian yang sehari-hari, ya. Kemudian yang kedua ada investment activity, ya, investing activity, ya, yaitu aktivitas investasi. Nah, ini biasanya nggak rutin kita lakukan ini, ya, dan dapatnya juga nggak rutin, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada ada istilahnya financing activity, ya, aktivitas pembiayaan. Ya, utang piutang, ya, utang piutang yang sifatnya jangka panjang, ya. Nah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ini pun sama, sebagaimana yang dia alami oleh perusahaan juga dialami oleh diri kita, ya. Kita menghitung-hitung harta, ya, yang masuk
Sumber pemasukan harta kita dari mana? Ya. Kemudian ketika sudah masuk harta kita ini, kita belanjakan untuk apa? Oke. Harta yang masuk itu dari mana, Bu? Biasanya kita dapat harta. Harta yang ada di rumah Ibu dari mana dapatnya? Dari mana? Satu. Dari kerja. Oke, ini yang operating hari-hari. Ya. Dari kerja kan? Kemudian yang kedua dari mana lagi? Dapat sumbangan. Betul nggak? Iya kan? Ada kan di rumah kita tuh harta yang berasal dari sumbangan, aset hibah, ya. Dua. Oke. Yang ketiga dari mana? Harta yang ada di rumah kita itu berasal dari mana? Dari mana? Dari warisan. Cakep. Yang ketiga dari warisan. Yang keempat, harta yang di rumah kita itu berasal dari mana? Dari mana? Halo. Dari hasil ngutang. Ya, betul nggak? Punya mobil, ya, mobil ada di rumah, tapi cicilannya masih banyak banget di luar. Ya, cicilan di leasing masih banyak. Ya, kalau cicilan di leasing masih banyak, berarti mobil itu hakikatnya punya siapa? Klaim terhadap mobil ini punya siapa? Hah? Ini nggak boleh kita klaim sebagai aset kita, Bu. Ya, kalau dalam bahasa akuntansi itu ada persamaan akuntansi begini, harta perusahaan itu, ya, harta perusahaan itu pada dasarnya bersumber dari dua. Yang pertama dari pemilik perusahaan, yang kedua dari hasil pinjaman. Ya, itu akan selalu berlaku rumus seperti itu. Harta yang ada di perusahaan itu sama dengan, ya, berasal dari harta milik perusahaan, pemilik perusahaan, dan yang berasal dari pihak ketiga, pinjaman. Ya, itu akuntansi. Oke. Nah, di dalam akuntansi Islam, akuntansi rumah tangga Islam, ya, kalau mau saya kasih rumusnya, ya, rumusnya mirip seperti akuntansi konvensional. Cuma nanti kita bedakan saja, ya. Harta sama dengan, ya, pinjaman dari pihak ketiga ditambah dengan titipan dari Allah. Ya. Jadi istilah modal dalam akuntansi konvensional kita ganti dengan titipan dari Allah. Kalau ada papan tulis enak juga nih kita tulis gitu ya. Nah, tapi ya, ada ya. Ngebayangin dulu ya. Waktunya ini maksudnya udah 1:05 nih, ya, karena proses awalnya tadi kelamaan ini kita. Ya. Oke, ya. Jadi harta yang ada di rumah, bayangin Bu ya, harta yang ada di rumah itu pada dasarnya, ya, berasal dari dua sumber. Oke. Yang pertama sumber dari pinjaman, ya. Yang kedua berasal dari titipan Allah kepada kita. Ya, titipan Allah kepada kita. Nah, karena kita menyadari seluruh harta yang ada di rumah kita itu pada dasarnya adalah bukan milik kita sepenuhnya, melainkan pertama milik pihak ketiga yang minjemin, ya. Yang kedua milik daripada Allah yang menitipkan harta melalui kita. Ya. Maka sebagai orang yang menerima titipan semacam ini, wajib hukumnya bagi kita untuk, ya, menunaikan amanah, mempertanggungjawabkan harta-harta kita ini. Ya. Nah, karena kita sadar bahwasannya harta kita ini adalah harta titipan yang penuh yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu kita harus hati-hati, ya, mendefinisikan mana harta saya, mana harta suami. Itu tujuannya. Karena yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta kita, bukan harta suami. Begitu pula suami kita, ya, yang akan mempertanggungjawabkan harta suami adalah suami, bukan kita yang bertanggung jawab. Ya. Nah, ini yang terkadang kita bayangkan dari sekian banyak orang hanya satu orang yang membuat catatan pemisahan, ya, harta antara suami dengan istri. Ya.
Tapi tujuannya sendiri belum tahu tadi kan, untuk apa belum tahu, cuma dipisahkan saja, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu kita harus tahu tujuannya. Kenapa kita harus memisahkan antara harta suami dengan istri? Tadi alasannya apa? Pertama karena untuk pertanggungjawaban kita kepada Allah, ya. Dalam bentuk apa? Membayar kewajiban zakat malnya, ya. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk menentukan berapa harta waris yang ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. Baik. Maka dari itu penting bagi kita untuk membuat perencanaan keuangan keluarga kita ini sesuai dengan ketentuan syariah. Ya. Baik. Jadi ini pertanyaan ini, landasan saya kenapa perlu kita membuat perencanaan keuangan syariah di sini, Bu? Karena masalah harta ini adalah masalah yang sangat-sangat sensitif dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, itu menanyakannya dua. Bukan cuma kemana kita belanjakan, tapi dari mana dan untuk apa. Ya. Prinsipnya adalah kalau kita mau bicara umum, ketika kita ingin benar dalam pertanggungjawaban kepada Allah, maka prinsipnya seluruh harta yang masuk, ya, harus berdasarkan aktivitasnya, itu berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan syariah, ya. Dan seluruh harta yang dikeluarkan, yang kita belanjakan, maka ketika kita belanjakan harus berpedoman kepada aktivitas yang diajarkan dalam syariah. Tidak boleh tidak, ya, tidak boleh tidak. Baik. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, perlunya perencanaan dan persiapan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita. Pertama, kita lihat Al-Qur'an surat apa nih? An-Nisa. Wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim, ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya, anak-anak yang lemah. Nah, jadi di sini kita jangan enak-enakan, Bu, ya. Jangan sampai kita itu enak-enakan ketika kita hidup, ya, kita nggak mikirin anak kita nanti ke depannya seperti apa. Ya. Allah perintahkan pada kita, hendaklah kamu takut pada Allah, ya. Orang-orang yang seandainya meninggalkan zuriatnya itu, keturunannya itu dalam posisi yang lemah. Ya. Nah, supaya tidak mendapatkan keturunan yang lemah, maka, ya, kita harus punya perencanaan keuangan yang bagus. Oke? Baik, jadi yang pertama tadi, ya, dalilnya kenapa kita harus membuat satu perencanaan keuangan syariah itu. Dalilnya yang pertama itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 9, ya. Hendaklah kita takut ketika kita meninggalkan anak turunan kita dalam kondisi yang lemah, miskin, ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, kita disuruh memperhatikan, ya, gimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu adalah masa yang belum terjadi. Karena belum terjadi, maka perlu ada suatu perencanaan yang baik. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa qul ya'malu fasarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, kapan sih kita perlu persiapan atau perencanaan tentang keuangan syariah ini? Ya. Kapan, Bu? Biasanya yang pertama adalah pada saat kalau kita punya anak, ya, mau kelahiran, ya. Jadi biasanya kita perlu persiapan, ya, ketika momen-momen pertama diantaranya ketika kelahiran anak, ya. Kita mempersiapkan, kita sudah mulai berpikir, ya kan. Kita lihat para artis itu, ya, mereka ketika mau kelahiran anaknya itu perencanaannya luar biasa matanya, ya, sampai-sampai kamar sudah dibikinin, ya. Dari hasil misalnya diketahui
anaknya perempuan katanya. Langsung dibikinin kamar yang warnanya nuansanya nuansa pink, ya kan? Nah, terus, jadi kelahiran direncanakan. Yang kedua adalah saat sekolah. Ini yang biasa kita rencanakan, ya. Sekolah. Setelah sekolah adalah fase kuliah, ya. Kuliah. Setelah kuliah biasanya karir, ya. Nanti kerjanya di mana? Setelah itu menikah. Menikah juga perlu perencanaan, ya, perencanaan keuangan saat menikah. Kemudian setelah itu mempunyai anak. Ini sebenarnya, ya, ini adalah perencanaan secara pribadi dan juga bisa perencanaan sebuah keluarga, ya. Kemudian mempunyai anak, dan setelah itu kita mulai sudah agak tua, itu ya, sudah tua, mulai persiapan untuk pensiun, dan setelah pensiun biasanya menuju pada fase kematian, ya. Inilah, ya, yang momen-momen di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, dan semuanya ini terkait dengan masalah uang, ya. Kalau kita tidak merencanakan sedemikian rupa, ya, tidak merencanakan sebaik-baiknya, maka dikhawatirkan, ya, kita akan terjebak pada satu kondisi di mana kita akan mengalami kesulitan, ya. Nah, maka perlu perencanaan. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah cash flow. Ya, cash flow ini adalah untuk keuangan sehari-hari. Apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, ya, kita siapkan, ya. Sumber pendapatannya dari mana, ya. Kemudian keluarnya untuk apa, yang rutin setiap hari kita harus pikirkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah life planning, yaitu momen penting sepanjang hidup kita, ya. Momen penting sepanjang hidup kita. Misalkan apa? Ya, yaitu saat kita menikah, ya, saat kita kuliah, momen-momen penting, ya. Itu adalah life planning. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah post life-nya, kita harus rencanakan juga, yaitu perencanaan pasca kematian. Jadi jangan dikira urusan setelah kita mati kita nggak perlu perencanaan. Urusan setelah kita mati harus kita rencanakan, ya, harus kita rencanakan. Terutama masalah apa? Masalah pertama utang, ya. Jangan sampai kita meninggalkan, ya, ketika kita mati meninggalkan utang yang tidak bisa kita pikul dengan harta yang kita tinggalkan. Bahaya, hati-hati ini. Kalau kita punya hutang, di mana hutang kita nilainya lebih besar daripada aset yang kita tinggalkan, maka siap-siap aja kita akan menanggung resikonya nanti di alam barzah, di alam kubur. Ya, kenapa? Karena urusan utang ayah, ya, utang kita, ya, itu bukanlah kewajiban anak untuk membayar utang ayahnya atau orang tuanya, bukan kewajiban mereka. Ya, yang namanya utang itu adalah kewajiban kita, bukan kewajiban yang lain. Perkara ada orang lain yang mau menanggung utang kita, itu nggak jadi masalah. Ada kafil namanya, ya, yang menanggung, nggak masalah. Tapi kalaupun tidak ada yang mau menanggung, nggak bisa disalahkan juga. Misalkan nih, kita hidup, waktu hidup kita berutang, utang kita 500 juta, ya. Sementara aset yang kita miliki, ya, cuma ada 300 juta. Rumah yang kita tempatin beserta kendaraan butut yang ada di dalamnya itu dinilai semuanya kurang lebih 300 juta. Ya, setelah kita meninggal dunia, sisa utang kita itu yang kira-kira masih bisa dibayar, yang tidak bisa dibayar berapa? 200. Yang 300 itu bisa dibayar. Dari mana? Dari aset yang kita tinggalkan. Karena kalau kita mati, ya, kalau kita mati, maka kepada para ahli waris ini pertama yang diperintahkan itu adalah untuk bayar utang-utang kita. Dengan apa? Dengan aset yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki. Jadi kalau kita punya harta cuma 300 juta nilainya, sementara utang kita 500 juta, berarti kita punya sisa utang 200 juta. Kalau anak-anak kita kebetulan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit, ya, mungkin gak jadi masalah. Pasti mereka akan menolong kita untuk membayarkan utang kita tersebut. Ya, tapi kalau seandainya mereka adalah orang yang susah juga, ya, yang tidak akan mungkin bisa membayar utang sebesar 300 juta tersebut, ya, maka utang itu dosanya akan terus kita tanggung, azabnya akan terus kita tanggung selama utang kita belum ada yang bayarin, dan nggak bisa disalahkan pada anaknya, ya. Jadi ingat ini, utang itu bukan tanggung jawab siapa? Anak. Utang itu tanggung jawab yang utang, ya. Mana dalilnya? Ingat ketika Rasulullah SAW, ya,
waktu mau diminta oleh sahabat untuk menyolatkan jenazah, soal jenazah, ya. Kemudian ditanya Rasulullah, ala hiddin, apakah jenazah ini punya utang atau tidak? Maka jawab sahabat itu apa? Ya Rasulullah, na'am, dinarin. Dia punya utang berapa? 2 dinar. Maka Rasulullah mengatakan apa? Shollu ala sahibikum. Silakan kamu solatkan sahabat kamu. Ya. Aku tidak mau menyolatkannya. Ya. Sampai sebegitunya Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Qatadah, ya, yang mau menjamin utang si mayit tersebut. Ya Rasul, tenang, utangnya si mayit biar aku yang jamin. Ya. Dan Abu Qatadah ini bukanlah anak daripada si mayit. Ya. Dan Rasulullah pun tidak meminta kepada, wahai, mana anaknya ini? Apakah anaknya ada yang mau menjamin atau tidak? Tidak, nggak ada. Rasulullah tidak meminta kepada anaknya untuk menjamin utang, tidak ada. Silakan kamu sholatkan. Sampai akhirnya Abu Qatadah yang datang, dan Abu Qatadah itu bukan anak daripada si mayit itu, ya. Dan juga bukan saudara dekat, bukan saudara kandung si mayit, bukan. Ya. Nah, sampai akhirnya dia, oke, kalau begitu baik, aku akan sholatkan. Setelah disolatkan, ternyata urusan belum kelar. Ya, kebesokan harinya, ya, ketemulah Rasulullah dengan Abu Qatadah. Tanya, wahai Abu Qatadah, gimana tuh utang si mayit yang kemarin ente jamin? Ya, ente sudah bayar atau belum? Maka kata Abu Qatadah apa? Belum ya Rasul, baru kemarin meninggalnya. Ya kan? Dia bilang gitu, baru kemarin Rasul, belum dibayar utangnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Qatadah, ya, disuruh untuk segera membayarnya. Sampai akhirnya Abu Qatadah kemudian dia membayarnya, dan setelah membayar datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, utang si mayit itu sudah aku bayar. Maka saat itu Rasulullah SAW menjawab apa? Al-an barodat alaihi jildu. Ya, baru sekarang itu dingin kulitnya si mayat. Baru sekarang dingin. Artinya apa? Selama utang itu belum dibayar, meskipun sudah dijamin mau dibayar oleh penjaminnya, maka selama itu pula si mayit itu akan merasakan siksa daripada akibat dosa utangnya. Ya, ingat itu. Ya. Dan kewajiban membayar utang tidak dibebankan sekali lagi kepada anak, tidak ada. Ya. Kalaupun anak mau membayarkan, itu adalah kebajikan yang dia lakukan. Bukan adalah kewajiban, tapi kebajikan. Jelas sampai di sini? Ya. Makanya hati-hati. Ya, kita harus punya perencanaan untuk post life kita ini. Jangan sampai kita mati meninggalkan utang yang kira-kira tidak mampu dibayar oleh aset yang kita tinggalkan. Ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu masalah apa? Waris. Ini juga harus kita buat perencanaannya dengan cara salah satunya apa? Pisahkan selama hidup, harus kita pisahkan antara harta kita sebagai istri dengan harta suami kita. Ya. Supaya apa? Supaya ketika kita meninggal dunia, ya, itu ahli waris kagak bingung ngebaginya. Ya. Enggak bingung ngebaginya. Sebab kalau seandainya masih digabungin, maka dia bingung baginya. Yang terjadi apa? Pasti akan ada harta waris yang salah bagi. Ya. Pasti akan ada harta waris yang salah bagi. Kalau kita salah dalam membagi harta waris, maka yang terjadi apa? Ada kezoliman di dalamnya. Ya, yang seharusnya ini jatah si A, ya, dia nggak dapat semua, maka zolim kita sama si A. Ya, ahli waris yang lain zolim. Ya, gara-gara kita salah bagi itu. Makanya penting di sini kita harus pisahkan antara harta suami dengan harta istri. Ya. Jelas ya? Waris. Kemudian apa lagi yang perlu kita rencanakan? Wasiat. Awas, jangan salah kita bikin wasiat. Ya, jangan salah kita bikin wasiat. Kalau kita mati, ya, wasiat itu hanya boleh diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Ya. Wasiat hanya boleh diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Satu.
Syarat yang kedua, nilainya tidak boleh lebih besar daripada sepertiga harta yang dimiliki oleh si pewarisnya. Ya, nggak boleh lebih besar. Jadi nggak boleh ibu misalkan, nih nanti kalau ibu meninggal rumah yang sana tolong nanti ya dikasih aja ke anak yang paling tua. Nggak boleh. Ya. Paham? Ya, paham ya? Oke. Jadi, ini secara garis besar yang saya jelaskan. Dengan kita perlu mempersiapkan ya cash flow ya, kemudian life planning kita setelah post life kita ya. Nah, tentunya diharapkan nanti ya kita tidak akan meninggalkan keburukan untuk anak cucu kita. Ya, untuk anak cucu kita. Kemudian yang kedua, untuk menunaikan kewajiban fardu ain ya dan fardu kifayah. Fardu ain misalkan ya sholat, zakat, haji ya. Kemudian sekolah, kesehatan, ini fardu kifayah ya. Kemudian apalagi untuk memastikan kita mencapai tujuan akhir dengan selamat. Ya. Nah, intinya dalam pengelolaan keuangan syariah itu intinya adalah ya, pertama kita harus ingat di bawah itu berawal dari pendapatan dulu ya. Semua berawal dari pendapatan. Pendapatan yang masuk ya, kemudian nanti kita gunakan untuk apa saja. Pertama, untuk kebutuhan yang sifatnya daruriyat. Ya, kemudian kalau seandainya untuk kebutuhan daruriyat itu masih ada sisa surplus, maka bolehlah kita membuat investasi. Ya, kita investasikan. Tapi kalau seandainya tidak ada surplus, ya, maka tidak bisa investasi. Ya. Seandainya sudah kita investasikan masih ada sisa juga, maka kita boleh membuat impian, perencanaan. Misalkan kita ngajak anak-anak kita liburan ke luar negeri, keliling Eropa. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Ya. Selama yang kita lakukan itu dalam koridor, ya, dalam koridor nanti itu sesuai dengan maqasid syariah, di mana nanti ada istilah kita harus menjaga hifzuddin, ya. Hifzul akal, hifzul nafs, hifzul nasl, ya, kemudian hifzul mal. 5 hal yang kita jaga ini, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik untuk memenuhi kebutuhan daruriyat, yang kedua nanti kebutuhan hajiat, yang ketiga untuk kebutuhan tahsiniyat, ya, maka semuanya bersumber dari 5 maqasid syariah tadi, yaitu hifzuddin, ya, kita ngeluarin duit ini harus ada unsur hifzuddinnya, menjaga agama kita, akidah kita jaga. Kemudian yang kedua apa? Ada hifzul nafs, yang menjaga jiwa kita, ya. Jangan sampai kita mati kelaparan, ya, gara-gara kita nggak keluarkan anggaran untuk kehidupan kita, ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada hifzul akal, ya, menjaga akal. Makanya perlu ada alokasi dana pendidikan, ya, dari mulai pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi, ya. Lalu yang berikutnya apa? Ada hifzul nasl, ya, menjaga keluarga, ya, menjaga keluarga. Maka kita perlu merencanakan yang namanya supaya hubungan antar keluarga itu baik, antara anak dengan suami, antara anak dengan orang tua, ya, antara suami dengan istri, ya, antara orang tua dengan anak. Ini perlu kita buat anggaran untuk itu semuanya. Ya, makanya saya senang kalau seandainya ada di antara kita itu sudah punya planning. Pokoknya dalam 1 tahun minimal saya harus ngajak jalan-jalan anak. Ya, sekeluarga kita melakukan family time, jalan-jalan keluar kota misalnya. Nah, itu bagian daripada hifzun nasl, ya, menjaga keturunan kita, ya, hubungan yang baik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Yaitu hifzul mal. Ya, hifzul mal itu adalah menjaga harta, ya. Bagaimana menjaga harta kita itu? Ya, dengan zakat, infak, ya, sedekah. Ini bagian adalah menjaga harta kita, ya. Baik. Dan tentunya seluruh pengeluaran tadi itu, ya, perlu ada suatu proteksi, ya. Nah, proteksi, untuk memproteksinya ini, ya, maka kita perlu mengelola risiko. Ya, mengelola risiko di sini salah satu produk yang bisa kita beli itu adalah produk apa? Asuransi.
Tapi asuransi yang kita beli di sini adalah bukan asuransi konvensional, tapi asuransi syariah. Ya, kenapa asuransi syariah? Kenapa nggak asuransi konvensional? Karena sistem atau prinsip yang dibangun antara konvensional dengan syariah itu sangat berbeda. Ya, kalau konvensional itu prinsipnya adalah prinsipnya itu sama seperti kita bermain judi. Ya, kita pasang premi sekian setiap bulan. Ya, nanti kalau memang kita pas sakit maka kita akan dapat klaim ratusan juta. Padahal kita cuma bayar premi setiap bulan berapa? Katakanlah cuma 500.000 misalkan setiap bulan. Ya, tapi kita bisa mendapatkan klaim uang pertanggungjawabannya itu sampai ratusan juta. Nah, kalau seandainya kita sehat maka kita nggak dapat apa-apa dari situ. Ya, karena di awalnya itulah akadnya adalah antara kita dengan perusahaan asuransinya itu adalah kita membeli pertanggungjawaban atau membeli resiko, menukar resiko kita dengan pertanggungjawaban yang dia lakukan. Maka ini sama seperti akadnya itu adalah akad apa? Judi. Akad judi. Nah, berbeda dengan asuransi syariah. Di mana asuransi syariah disebut akadnya itu bukan akad judi, tapi akadnya akad tabarru, akad kebajikan. Di mana uang yang kita bayar bulanan, preminya itu anggaplah premi gitu ya, yang kita bayar, misalkan kita bayar satu bulan itu 500.000. Dari 500.000 itu sudah dialokasikan sekian persen, katakanlah 20%, itu untuk pengelola. Itu untuk pengelola, itu haknya pengelola. Sementara yang 80%, yang 80% itu diserahkan untuk kebajikan bersama. Di mana dengan menggunakan akad hibah saling memberikan hadiah. Sering memberikan hadiah kepada seluruh peserta yang ikut dalam asuransi syariah tersebut. Jadi siapapun yang mengalami musibah, maka dia berhak terhadap dana yang dikumpulkan yang nilainya 80% tadi. Jadi ketika dia menerima manfaat, kemanfaatannya itu kemanfaatan yang sifatnya halal. Kenapa? Karena ini merupakan hibah yang diberikan oleh para peserta asuransi syariah. Ketika dia lakukan akad itu dengan cara mengatakan bahwa saya menghibahkan 80% dari premi yang saya bayar itu untuk kemaslahatan bersama seluruh anggota. Jadi di situ. Jadi kalau kita mau memproteksi aset kita dengan asuransi, maka silakan. Tapi asuransi yang kita pilih adalah asuransi syariah. Nah, ini adalah prioritisasi sesuai dengan maqasid syariah ketika kita ingin mengeluarkan pendapatan yang kita miliki. Jadi tadi kan kita sudah masuk cash in gitu kan. Tinggal bicara tentang cash out. Cash outnya adalah untuk ini yang pertama. Ini prioritasnya Bu, prioritas. Kalau kita dapat duit setiap bulan, maka prioritas pertama itu adalah bayar utang. Awas, jangan prioritas utang ini bayar terakhir, jangan. Awas. Makanya kita punya perencanaan dengan baik. Sebaiknya kalau kita mau utang itu Bu, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita itu alokasi untuk utang itu berapa persen? Maksimal berapa persen? Berapa persen? Berapa persen utang kita? 30% maksimal. Jadi kalau kita punya pemasukan setiap bulannya 10 juta, maksimal angsuran kita itu adalah 3 juta. Angsuran syariahnya utang syariah, utang yang sesuai dengan syar'i. Tapi bukan utang riba. Maksimal 3 juta. Jangan kita punya pendapatan 10 juta, kemudian angsuran tiap bulannya 5 juta lebih. Udah 50%, ini repot ini. Oke, 30%. Kemudian apalagi yang kita alokasikan 20% untuk apa? 20% untuk Allah. Ini yang kedua. Zakat. Sedekah, infak. Itu 10%, 10%, sorry. 10%. Kewajiban adalah 10%. 10% itu alokasi dari mana? 2,5% untuk yang wajib. 7,5% itu untuk yang sunnah. Jadi infak, sedekah, wakaf itu silakan ambil yang 7,5%. 2,5% yang wajib. Oke, udah berapa persen Bu? 30 tambah 10 sudah
40. Ya, kemudian untuk belanja harian. Nah, belanja harian itu 40%. Ya, 40%. Ya, belanja harian itu termasuk pendidikan, ya, kebutuhan emergensi ini 40% kita alokasikan. Jadi kalau penghasilan 10 juta, berarti 4 jutanya itu untuk kebutuhan yang harian tadi. Ya, termasuk pendidikan. Di situ bayar SPP, ya, di situ untuk makan 4 juta, ya. Nah, kemudian kalau memang masih ada sisa, ya, berarti 20%-nya kan, masih ada sisa 20% kan ya. Nah, 20% itu bisa kita gunakan untuk investasi. Ya. Kita bisa tabung. Ya, kita bisa tabung, investasi dalam bentuk tabungan mudharabah misalnya, ya, tabungan mudharabah. Ya. Ataupun kita bisa investasi dalam bentuk apa? Membeli saham. Tapi saham yang sesuai dengan syariah, ya. Jadi bukan saham yang bertentangan dengan syariah. Ya, contohnya apa yang bertentangan dengan syariah? Kalau kita membeli saham Bank BCA itu bertentangan dengan syariah, tidak boleh. Ya. Karena aktivitas BCA itu bertentangan dengan syariah. Ribawi. Membeli saham pabrik rokok juga tidak boleh. Ya, ini tidak termasuk dalam kategori saham yang sesuai syariah. Ya. Jadi ada indeks saham syariah itu totalnya ada sekitar 400 perusahaan saat ini, ya, yang sudah ada terlisting. Nah, itu boleh kita lakukan pembelian di situ, ya. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan ingat ini adalah bentuk investasi saham yang memang sangat permisif di Indonesia. Kenapa? Karena fatwa Dewan Syariah Nasional, ya, itu memberikan ketentuan toleransi yang sangat tinggi. Kenapa? Perusahaan-perusahaan yang sahamnya halal itu, ya, yang sahamnya dikatakan syariah itu adalah perusahaan yang memang masih memiliki, ya, transaksi, ya, ribanya itu maksimal 45%. Jadi kalau masih ada transaksi riba 45% maka dibolehkan halal katanya. Tapi kalau seandainya kurang, kalau seandainya lebih maka itu yang haram. Padahal di fatwa Lajnah Daimah, ya, kemudian kerajaan ulama kerajaan Arab Saudi itu mengharamkan kalaupun ada 1% saja transaksi ribawi di perusahaan itu maka sahamnya haram. Ya. Baik. Nah, saya pikir itu dan semuanya ini, ya, dikemas dalam rangka untuk, ya, memenuhi kebutuhan daruriyat, hajiat dan tahsiniyat tadi, ya. Kebutuhan yang sangat pokok, kebutuhan yang sekunder dan kebutuhan yang tahsiniyat atau tersier. Baik. Oke, mohon maaf mungkin ini waktu sudah jam 5 lewat, ya. Saya sekali lagi untuk kajian perdana ini, ya, mungkin kurang terlalu terstruktur dengan rapi, ya, karena memang suasananya ini, ya. Oke. Tadinya saya sudah punya ini perencanaannya masih banyak, ya. Baik, saya pikir ini saja dulu, ya. Nanti kita kembangkan aja dengan bentuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ibu-ibu monggo dipersilakan yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana caranya mengetahui atau membedakan harta masing-masing? Sedangkan saya ini seorang ibu rumah tangga yang diberi nafkah oleh suami. Ya. Contohnya apa? Baik. Ibu murni sebagai ibu rumah tangga, tidak ada sumber pendapatan? Tidak ada sumber pendapatan, tidak ada. Oke. Kemudian ketika ibu orang tua ibu masih ada? Masih ada. Kedua-duanya masih ada. Tinggal satu berarti yang tinggal satu ini laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kalau yang perempuan, ya, berarti kan potensi ibu punya harta waris ada. Ya. Ibu memiliki harta itu potensinya ada dari orang tua ibu, ya, bapak ibu. Ya, ketika meninggal pasti ada warisan yang diberikan, ya. Nah, warisan itu adalah aset yang ibu miliki. Ya. Itu aset yang ibu miliki pertama, ya, warisan. Gimana?
Kalau sudah tidak, maksudnya tidak orang, lah kan bapak ibu udah meninggal kan? Iya, nah ini pemahaman yang keliru ya. Jadi warisan itu tidak dibagi ketika kedua-duanya meninggal baru dibagi. Itu salah. Ya. Jadi warisan itu dibagi ketika yang punya harta meninggal. Yang punya harta meninggal, misalkan tadi orang tua bapak ibu, ya. Bapak ibu punya harta. Ya. Ibunya ibu punya harta. Ketika bapak ibu meninggal, maka hartanya bapak ibu itu, ya, itulah yang dibagi waris kepada siapa? Kepada ibunya ibu, ya, kepada ibunya ibu. Ibunya ibu dapat 1/8, ya. Kemudian ibu mendapatkan jadi bagian daripada waris tadi, ya. Masih punya orang tua nggak bapak? Udah meninggal, udah meninggal. Berarti anaknya berapa? Anaknya 5, ada laki-laki? Ya udah, itu berarti jadi asobah. Jadi ibu sama anak-anak yang lain, saudara-saudara ibu yang lain, itu menjadi penerima, menjadi ahli waris dari hartanya bapak. Ya, di mana ibu bagiannya cuma 1, ya, 1, sementara yang laki-laki dapat 2. Ya. Jelas ibu, itu harta ibu tuh udah ada di situ pasti. Hah? Seumpama nggak ada warisan apa-apa. Baik, kalau seandainya nggak ada warisan apa-apa, berarti ibu hanya mendapatkan, ya, harta dari mana? Pendapatan dari mana? Dari suami. Suami itu punya kewajiban menafkahi istri. Ya, menafkahi itu sebatas nafkah yang wajib itu apa? Memberikan makan, ya, kebutuhan untuk sekolah anak. Itu yang wajib dari suami kepada istri. Ya. Kemudian ketika si suami memberikan yang berlebih, misalnya, maka kita harus minta penjelasan dari suami kita, ya. Mas, ini duitnya lebih. Ya, ini duitnya lebih. Ya, misalkan katakanlah ibu setiap bulan dikasih 5 juta oleh suami. Ya, setelah dikasih 5 juta oleh suami, ya, dipakai buat pengeluaran makan segala macam sama biaya sekolah habis sekitar 3 juta. Mas, ini masih ada sisa 2 juta. Biasanya diapain, Bu? Sisa 2 juta. Diapain? Disimpan. Ya. Ya. Kalau ya baik. Kalau ibu menyimpan secara diam-diam, ya, maka ibu termasuk mencuri. Ya. Ya, termasuk mencuri. Ya, sebentar. Ketika si suami ngomong begini, Bu, ya, ini ayah alokasikan dana 5 juta untuk kebutuhan pokok hari-hari, ya. Ya, untuk kebutuhan hari-hari. Setelah kebutuhan pokok hari-hari habis, masih ada sisa 2 juta. Ya, ini nggak boleh kita langsung pakai buat beli yang shopping yang macam-macam ini. Secara pribadi nggak boleh. Ngomong dulu sama suami, Mas, mohon maaf, ini ya uang belanja yang Mas kasih bulan ini 5 juta, habis 3 juta, sisa 2 juta. Kira-kira gimana nih, Mas? Ya sudah, itu buat kamu, Ndok. Ya kan? Nah, itu buat kamu, Ndok, ya. Nah, ketika itu bahasa itu keluar, maka saat itu harta yang 2 juta itu menjadi harta ibu, dan ibu berhak untuk menulis tadi di situ, kas ibu ada 2 juta gitu. Iya, seperti itu, paham? Ya, jadi nggak boleh kita main langsung, wah ini dikasih uang jajan 5 juta, ya kan? Ada kesempatan nih. Padahal akadnya itu uang belanja untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hari-hari. Kalau ada kelebihan harus diomongin. Jelas? Oke. Ya, ada lagi, silakan. Ya, ini dulu. Ya. Nggak jelas suaranya nih karena hujan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya kan yang masalah perlunya perencanaan dan persiapan. Itu kan ada kelahiran, sekolah, kuliah, karir, dan ke bawahnya sampai kematian. Itu sekolah dan kuliah kenapa nggak dijadi satu menjadi perencanaan pendidikan gitu, Ustadz? Ya, biasanya sekolah ini kan tahapannya adalah sekolah untuk apa nih? Kebutuhan apa nih? Kebutuhan
pokok ini, ya daruriyat ini. Sekolah ini daruriyat sebenarnya kan, ya. Sekolah ini adalah daruriyat. Ya, kalau kita mau jadikan satu sekolah dengan kuliah sebenarnya bahasanya sama aja. Yang penting belajar. Ingat ya, belajar itu ada tahapannya. Ada tahapan belajar yang sifatnya daruriyat, ya. Ada yang sifatnya hajiat, dan ada yang sifatnya tahsiniyat. Yang daruriyat itu adalah untuk sekolah yang pokok. Ya, misalkan apa? Menyekolahkan anak untuk belajar Al-Quran itu pokok, wajib kita keluarkan anggaran untuk itu, ya. Itu yang wajib, ya. Sementara menyekolahkan anak untuk belajar les piano itu bukan sesuatu yang darurat. Itu sifatnya tahsiniyat, ya. Kalau itu nggak usah dikeluarkan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk belajar Al-Quran, ya, untuk belajar agama itu adalah kebutuhan daruriyat yang harus dialokasikan, ya. Nah, sementara untuk belajar yang umum ini sifatnya adalah sekunder, hajiat, ya. Kita alokasikan ketika memang kita masih ada sisa dari yang pokok tadi, ya. Jelas Ibu? Nah, oke, baik, silakan. Ya, Ibu, belakang. Dalam hal terjadi risiko, karena hukum kita kan harta bersama ya Ustadz, kecuali dia membuat perjanjian nikah ya. Ini kita bicara hukum positif Indonesia. Dalam hal terjadi risiko Ustadz, ya. Misalnya gagal bayar atau naudzubillahi min zalik, salah satu dipilotkan misalnya ya. Itu pure dia itu harus bayar dari hartanya sendiri. Kalau tidak cukup kena ke harta kita, itu bagaimana Ustaz? Ya, ini ya, maksudnya yang gagal bayar suami. Ya, atau ya kita sama-sama punya usaha gagal bayar salah satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau salah satu punya piutang Ustaz, ya. Misalnya, dan istri tahu misalnya itu piutang, yang nagih itu siapa, anak atau siapa Ustaz itu? Yang nagih? Yang nagihkan ke, misalnya kita memberikan pinjaman ke orang. Oke, ya. Misalnya seperti itu, istri tahu dong ya itu Ustaz ya. Terus ketika salah satu meninggal, itu kan masuk dalam komponen waris kan Ustaz ya. Betul. Yang menagih itu siapa? Anak kita kah atau kita? Ya. Itu. Baik. Mungkin itu dulu Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Pertama, ketika terjadi gagal bayar ya oleh salah satu, siapa yang menanggung gitu ya? Pertama, tentunya gagal bayarnya ini dilihat dulu ya. Katakanlah ibu yang ngutang nih, ya, ibu yang ngutang. Ibu ngutangnya untuk apa? Ya. Kalau ngutangnya untuk kepentingan ya, kebutuhan sehari-hari, misalkan kepentingan beli beras ibu ngutang ya, sampai meninggal ibu gagal bayar misalkan ya, maka kewajiban suami untuk membayarkan utang tersebut. Ya. Kenapa? Karena urusan pokok ya, kebutuhan pokok itu adalah tanggung jawab siapa? Suami. Ya. Jadi kalau ibu berhutang karena untuk urusan yang pokok, maka ya menjadi penjaminnya itu atau yang bertanggung jawab itu adalah suami karena kebutuhan pokok. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, ibu ngutang, tapi ngutang untuk beli Fortuner, ya kan? Apa? Oh, buat bisnis. Iya, buat bisnis ya. Emang pertanyaannya, apakah ibu punya kewajiban untuk mencari nafkah? Tidak, gitu kan? Kalau seandainya kita mencari nafkah juga, ternyata kita berhutang, ya terlibat hutang yang sangat besar dan akhirnya pilot begitu ya. Dalam ketentuan syariat, apakah si suami punya kewajiban untuk membayar utangnya si istri? Tidak. Ya makanya saya katakan tadi, perlunya satu perencanaan. Ketika kita mau berhutang itu, kita harus pikirkan apakah ada aset yang bisa kita gunakan untuk membayar utang atau tidak. Nabi saja untuk berhutang yang namanya gandum, makanan pokok, ya, dia menggadaikan baju besinya, ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa Nabi mengukur kalau dia mau ngutang dia harus punya alat untuk yang dijadikan membayar, ya. Ini kita jangan sok-sokan ngutang, ya, sementara kita sendiri tidak punya aset yang bisa kita jaminkan untuk membayar utang tersebut, ya.
Jelas Ibu? Oke. Terus yang ya. Oh ya. Oke, baik. Yang pertama harus kita ketahui bahwa piutang itu ya ketika ya meninggal si kreditur atau suami yang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka status piutang itu adalah sebagai aset, ya kan? Sebagai asetnya siapa? Sebagai asetnya suami. Ya, sebagai aset suami. Nah, karena ini adalah sebagai aset suami, ya, maka dia akan menjadi bagian daripada yang menjadi harta waris yang akan diwariskan kepada ahli waris, ya. Oke. Siapa yang bertanggung jawab untuk menagih piutang tersebut? Nah, tentunya adalah seluruh ahli waris tersebut, ya. Selama kalau memang ibu punya kemampuan menagih, silakan ibu lakukan. Kalau ibu nggak punya kemampuan untuk menagih, silakan serahkan kepada anak untuk menagihnya, ya. Nah, yang penting harus kita tahu kedudukan piutang itu menjadi harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris, ya. Jelas ibu? Oke, baik. Ini kelihatannya udah Sudah? iya udah. Cukup ya ibu-ibu. Baik.